Halo teman-teman Smart Investor, selamat datang di channel YouTube Kacamata Dimas. Di channel YouTube saya yang kelima ini akan ngebahas tentang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak yang masuk ke saya, gimana sih ini Undang-Undang Cipta Kerja sampai kemarin ya. Ini saya bikin channel YouTube tanggal 9 Oktober 2020. Kemarin 8 Oktober terjadi kontra, banyak berdemo sampai dengan kerusuhan. Di endingnya kita akan bahas pada channel YouTube ini dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi di Indonesia. Oke, teman-teman Smart Investor, kita mulai. Kenapa pemerintah harus bikin rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikasih ke DPR? Ini dasarnya menurut pandangan Kacamata Dimas. Yang pertama, setiap tahunnya ada 2,9 juta pekerja baru yang lulus yang membutuhkan pekerjaan. Per tahunnya 2,9 juta warga negara Indonesia yang butuh pekerjaan baru. Yang pertama. Yang kedua adalah total kurang lebih pengangguran di Indonesia ini, data per bulan Februari 2020 ada 60.000 orang kurang lebihnya yang usia produktif di atas usia 15 tahun itu yang membutuhkan pekerjaan. Yang ketiga, dari yang sudah bekerja saat ini total ada 74 juta orang yang bekerja di sektor informal atau 56,5% dari total pekerja di Indonesia. Dari tiga hal itu, menurut Kacamata Dimas, pemerintah punya keinginan pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga yang pertama tadi, 2,9 juta warga negara Indonesia yang baru harus bekerja dapat bekerja. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah bekerja pada sektor informal dapat bekerja ke sektor yang formal. Oleh sebab itu dibutuhkanlah adanya suatu undang-undang di mana yang menyeratakan dalam artian mempermudah pertama proses birokrasi. Karena apa, kita tahu, sama-sama tahu di Indonesia ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah itu ada tumpang tindih. Mereka punya regulasi. Jadi menyulitkan untuk investor. Yang kedua juga meminimalis adanya korupsi. Pada saat birokrasi itu dipangkas menjadi satu suara, investasi masuk, ada kemudahan berinvestasi dalam segi birokrasi, pemangkasan itu meminimalis adanya korupsi. Dan yang ketiga adalah sehingga ada jaminan kepastian hukum. Itu yang dari kacamata investor. Jadi menurut hemat saya dari channel YouTube Kacamata Dimas, saya melihat bahwasanya itu menjadi tiga aspek yang mungkin pemerintah berkeinginan untuk segera ketok palu ataupun mengesahkan namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, teman-teman Smart Investor, saya akan masuk dari dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi. Investasi apa? Saya akan masuk ke investasi di pasar modal. Yang pertama adalah salah satunya adalah saham. Data per tanggal 9 Oktober 2020 penutupan IHSG, iya memang penutupan IHSG ditutup menguat 0,29% atau ke level 5053,66 IHSG. Tapi apa? Kenaikan IHSG sebesar 0,29% itu bukan karena asing. Karena pada saat tanggal 9 Oktober 2020 asing melakukan net jual bersih senilai 91 miliar di pasar reguler. Jadi dengan total transaksi dia jual bersih itu adalah dengan total transaksi hari tanggal 9 Oktober itu adalah 5,4 triliun. Di mana ada 224 saham memang naik, ada 196 saham turun dan ada 165 saham yang stagnan. Jadi bisa kita simpulkan dari yang pertama, saham itu naik iya 0,29%, tapi bukan dari asing. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman Smart Investor, kita lihat dampak Undang-Undang Cipta Kerja dari iklim investasi pasar modal khususnya
dari aspek yang kedua, alokasi aset di obligasi. Memang iya, capital inflow data per minggu kedua Oktober data per minggu kedua Oktober 2020 ini memang ada kurang lebih 2,43 triliun data investor asing masuk ke Indonesia, capital inflow sebesar 2,43 triliun, di mana memang kita tahu 2,43 triliun itu masuk majority dari market SBN. Kita lihat memang, tapi apa yang terjadi adalah itu amat sangat kecil perbandingannya dibandingkan dengan domestik. Kita lihat makanya pada saat tanggal 9 Oktober 2020 yield seri acuan benchmark yang FR82 itu yang seri usianya 10 tahun ya, jangka waktu 10 tahun, itu yieldnya itu melemah atau naik dari 6,85 di tanggal 8 Oktober, sekarang tanggal 9 Oktober naik jadi 6,87, sehingga harganya jadi turun teman-teman smart investor, dari 101,02 menjadi 100,91 di penutupan 9 Oktober 2020. Jadi memang ya capital inflow masuk 2,43 triliun tapi rata-rata ke SBN, tapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap market obligasi. Karena memang kita tahu kepemilikan asing di market obligasi semakin turun, makin banyak domestik yang mempunyai investor domestik, terutama adalah banking. Apalagi di sini ada sistem burden sharing ya antara Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan. Jadi saya lihat summary-nya dari obligasi juga, market obligasi nggak terlalu signifikan dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja per tanggal 9 Oktober 2020 ini. Ya, teman-teman smart investor, kita lihat dari alokasi aset yang ketiga adalah emas ataupun gold. Harga emas per tanggal 9 Oktober 2020 ini untuk harga emas dunia memang naik sebesar 0,31%, yaitu senilai 1.893,09 per troy ounce US dollar. Teman-teman, memang naik. Dan juga ditopang Indonesia juga naik, jadi harga emasnya, harga emas 1 gram logam mulia antam itu naik jadi harganya 1.007.000 per gramnya, atau naik 0,3%. Tapi jangan sedih, kenaikan ini bukan karena Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Kenaikan harga emas dunia memang ditopang dari kebijakan Trump. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat ini, yang meminta Kongres untuk menyetujui adanya BLT senilai 1.200 US dollar, ada 20 miliar US dollar untuk industri penerbangan, ada 130 miliar US dollar untuk pinjaman sektor UMKM. Nah, di situ yang memberikan respon positif terhadap harga emas dunia, sehingga harga emas di Indonesia juga ikut naik. Jadi kesimpulannya dari alokasi aset emas ataupun yang ketiga kita bahas kali ini, naik bukan karena Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kali ini diketok palu oleh DPR MPR kita. Ya, teman-teman smart investor, kita dari alokasi aset yang keempat biasanya adalah currency. Yang terakhir adalah currency, nilai tukar rupiah. Kita lihat kurs tengah BI pada tanggal 9 Oktober 2020 ini yang memang ditutup menguat ke level 14.737. Penutupan tanggal 8 Oktober kemarin adalah 14.750. Jadi ada penguatan tipis sebesar 13 poin. Jadi memang penguatan dari nilai tukar rupiah ini memang kita bisa ambil kemungkinan besar pada saat currency ini terjadi, penguatannya tipis, tidak terlalu impact dari market investor foreign. Karena tadi kita lihat penguatan rupiah kali ini banyak sekali, memang kita lihat kayak seperti kemarin di awal Oktober, cadangan devisa negara kita turun dari 137 miliar US dollar turun jadi 135 miliar US dollar, data dari Bank Indonesia. Karena apa? Karena Bank Indonesia melakukan intervensi atas nilai tukar rupiah, dan yang kedua memang jatuh tempo hutang Indonesia. Jadi untuk penguatan yang sebesar 13 poin kali ini nih, memang tidak serta-merta langsung itu impact dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dari 3 instrumen yang kita bahas sebelumnya, saham, obligasi, emas, itu memang kita lihat per hari ini ya teman-teman smart investor, itu belum ada impact yang signifikan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan MPR.
Oke, teman-teman smart investor, tadi kita udah membahas ada 4 alokasi aset dari saham, obligasi, emas, dan terakhir currency. Kita lihat memang belum ada impact yang signifikan dari Undang-Undang Cipta Kerja per tanggal 9 Oktober 2020 ya. Dan ini inline sama berita yang ada di netizen. Ada konon katanya ada 35 investor asing yang menyurati pemerintah. Ada ASR Asset Management, ada Axiom, ada Aviva Investor, ada BMO Global Asset Management, ada Boston Common Asset Management, dan 30 perusahaan investor asing lainnya yang menyurati pemerintah. Worry akan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya memang ini inline, benar atau tidaknya berita tersebut ini inline. Karena dari tadi kita bahas penutupan tanggal 9 Oktober 2020, memang dari 4 aspek itu belum ada hal yang signifikan dari Undang-Undang Cipta Kerja ataupun capital inflow yang masuk ke Indonesia. Namun jangan sedih, memang kita lihat Cipta Kerja ini investasinya yang disasar sama pemerintah bukan yang utama dari pasar modal. Pemerintah menyasar dari investasi di sektor real. Kita tahu di awal tadi saya bicara bahwasannya setiap tahunnya ada 2,9 juta warga negara Indonesia yang butuh pekerjaan. Nah, dengan investor asing masuk ke Indonesia, dia buka pabrik, terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga teman-teman yang menjadi pekerja baru bisa bekerja di sektor real khususnya. Itu yang harapannya dari Cipta Kerja. Oleh sebab itu memang kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia, kita lihat Cipta Kerja ini dari helikopter view, bahwasannya pemerintah, pengusaha, bekerja ataupun teman-teman buruh itu punya kepentingan yang sama. Kita duduk bareng, komunikasi bersama sehingga mendapatkan win-win solution bersama. Oleh sebab itu pesan moral dari Kacamata Dimas, jadikanlah pekerja sebagai aset utama perusahaan Anda. Sekali lagi, jadikanlah pekerja sebagai aset utama perusahaan Anda. Karena apa? Pekerja itu, kesuksesan suatu perusahaan adalah dari kinerja pekerja tersebut. Apabila perusahaannya sukses, pekerjanya sejahtera, employee engagement-nya akan naik terhadap perusahaan tersebut. Pemerintah juga akan dapat kebagian. Kenapa? Karena berarti devisa negara dari pajak dan sebagainya juga meningkat. Oleh sebab itu, jadikanlah pekerja sebagai aset utama perusahaan Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kacamata Dimas dan saksikan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, salam Kacamata Dimas.